Tapi menurutku ini nggak pantas. Satu itu Skriniar pemain yang sangat senior. Mungkin yang lebih senior dibanding Skriniar itu cuma Handanovic, kemudian D'Ambrosio. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aduh. Pertandingan tadi pagi itu pertandingan yang agak bikin sebel tapi tidak bikin dagdikduk karena ya terus terang saja Inter mainnya nggak bagus. Mungkin ya kalau ada ini main bagus, ini netral, ini jelek, jadi sedikit di atas jelek lah. Tapi bagusnya Inter walaupun mainnya nggak bagus, musuhnya karena penghuni zona degradasi ya mainnya lebih jelek lagi, jauh lebih jelek. Jadi ya makanya aku bilang tidak ada dagdikduk juga karena serangan Verona menurutku tidak ada yang terlalu berbahaya gitu loh. Verona itu sekarang peringkat 19. Satu peringkat di atasnya Cremonese. Ngomong pelatihnya Cremonese dipecat akhirnya. Jadi ya Inter cukup beruntung dalam keadaan benar-benar tertatih-tatih. Brozo cedera, Lukaku cedera, Hakan cedera yang dipaksakan main. Untungnya tidak ini, tapi kelihatan memang agak kayak berat gitu gerakannya si Hakan. Barella juga cedera, tapi dipaksakan juga main. Jadi kita main dari menit awal dengan Lord Gagliardini. Kemudian baru 3 hari yang lalu atau mungkin 2,5 hari yang lalu kita main 120 menit lawan Parma juga. Jadi dalam benar-benar keadaan yang pincang kayak gitu kita beruntung lawan kita ya cuma Verona. Coba kalau lawannya Napoli kayak dulu, aduh nggak bisa. Aduh, jadi ya memang kita tidak beruntung, nggak bisa main dengan Brozo. Barella juga dipaksakan main menit-menit akhir, tapi ya untung lawannya Verona. Dan menurutku tidak ada ancaman yang terlalu berarti. Tapi sebelum aku bahas tentang jalannya pertandingan, aku bahas sedikit update saja. Pertama soal Lord kita, Lord Di Maharaja dari segala Lord Gagliardini. Dia bilang sudah lama tidak main 2 pertandingan berturut-turut. Happy bisa berkontribusi terhadap kemenangan Inter ya. Walaupun ya permainan Gagliardini gitu-gitu aja, harus diakui kemarin Gagliardini cukup bagus mainnya ya. Walaupun kalau dibandingkan dengan standarnya Hakan, standarnya Barella, bahkan dengan standarnya Mkhitaryan pun ya jauh gitu loh. At least dia hampir bikin assist kan kemarin. Kemudian golnya si Lautaro Martinez juga kan berawal dari syutingnya dia yang mantul gitu kan. Jadi ya janganlah dibully si Lord ini, mainnya cukup bagus walaupun nggak istimewa. Dan dia juga mengisyaratkan kemungkinan dia tidak akan memperpanjang kontrak di Inter. Ketika ditanya kontrak saya tidak ingin memiliki menit bermain seperti ini lagi karena kan menit bermain dia di Inter ya sedikit. I feel I can still give a lot. Aku merasa aku masih bisa memberikan banyak. Jadi aku punya keinginan untuk membuktikan diriku. Jadi di bulan Juni aku akan bikin keputusan. Ya nggak apalah kalau memang sudah tidak betah ya monggo. Pintu terbuka lebar. Itu untuk Gagliardini ya. Kemudian Inzaghi juga kan dikritik, kemudian ditanya bagaimana apakah menurut Anda layak kritik tentang Anda itu tentang performa Inter melawan Verona. Kalau menurutku sih layak, tapi Inzaghi menjawab dengan diplomatis, bukan pada tempat saya untuk mengomentari itu kan. Ya bener kan, masa pelatih mengomentari pemain sendiri kayak mengomentari seperti pandai itu kan nggak pantas ya. Ya udah kita ini aja, memang mainnya jelek ya kita pasrah aja lah dijudge sama orang. Wah Inter mainnya jelek, menang untung-untungan nggak apa, yang penting menang dan dapat saweran. Oke, next Lautaro Martinez. Lautaro Martinez menjadi
apa sih istilahnya, cover depan di La Gazzetta, always Lautaro gitu, dan Lautaro Martinez berkomentar dengan sangat optimis, Inter Scudetto is still possible, masih mungkin. Wih gila, ini memang Lautaro ini apa ya, mental juaranya sudah benar-benar terasah, walaupun sekarang Inter peringkat 4, poinnya sama dengan Juventus, selisih 10 poin dengan Napoli, tapi kalau kita perhatikan ini baru 18 pertandingan. Kalau nggak salah satu musim itu 38 pertandingan ya. Coba ke komentar kalau aku salah. Berarti satu pertandingan lagi itu baru pertengahan musim. Jadi secara matematis ini masih sangat mungkin, apalagi ya Napoli kemungkinan akan tersandung sih. Aku feelingku habis ini Napoli mungkin, terutama ketika Liga Champions sudah mulai, mungkin mereka akan mulai mengalami kelelahan, apalagi nanti ada Coppa Italia. Kita lihat saja saat itu. Tapi ya yang mungkin tersandung itu kan bukan cuma Napoli, Inter juga mungkin tersandung kan. Itu masalahnya. Nah, kemudian sekarang kita mulai membahas pertandingan ya. Sebelum menginjak ke rating pemain, kemarin ada yang bertanya ketika, bukan kemarin, tadi pas nonton tuh, kok itu nggak handsball, kok itu nggak penalti. Nah, ini menarik nih, aku mau komentari. Pertama, soal wasit ya. Ini yang seharusnya terjadi ketika Inter lawan Monza. Dalam artian wasit merasa itu pelanggaran, tapi dia tidak meniup peluit sampai bolanya udah mati, gitu loh. Setelah bola udah mati, barulah dia meniup peluit, prit, pelanggaran. Tujuannya apa? Agar pertandingan itu statusnya tetap berjalan. Kalau seandainya wasit itu salah, kan gini nih, wasit kan menganggap itu pelanggaran. Kalau misalnya nanti setelah dicek VAR itu ternyata tidak pelanggaran, gol itu bisa tetap berlaku. Nah, ini yang tidak terjadi ketika lawan Monza. Lawan Monza itu kan begitu pemain siapa namanya itu, aku lupa. Yang ketika begitu dia jatuh, dia langsung tiup peluit, prit. Begitu peluit itu ditiup, apapun yang terjadi setelah peluit itu sudah tidak sah. Jadi walaupun ternyata itu bukan pelanggaran lawan Monza, kan enggak, ternyata dia keselimpet kaki temennya sendiri karena wasit udah tiup peluit, udah nggak bisa lagi berlaku golnya itu. Sedangkan kalau tadi pagi kan play on, kemudian Lautaro ngegol, baru wasit tiup peluit, prit, pelanggaran. Nah, kalau kejadiannya seperti itu kemudian dicek oleh VAR, oh enggak, ini ternyata tidak pelanggaran, itu golnya bisa berlaku. Nah, itu makanya yang kemarin itu wasitnya kena skorsing. Sedangkan yang tadi pagi ya mungkin masih bisa diperdebatkan, tapi kalau aku sih cenderung setuju dengan keputusan wasit bahwa itu memang tidak penalti, walaupun memang itu menyentuh lengannya si siapa ya, aku lupa. Pokoknya itu menyentuh lengan dan bola memang berubah arah, tapi ini aku sudah jelaskan dulu panjang lebar soal natural position, jadi posisi alami dari tangan itu. Jadi ya menurut penilaian wasit itu memang tangannya ada dalam posisi natural, jadi tidak sengaja pingin bikin handsball gitu loh. Ya ini memang masih bisa diperdebatkan, yang jelas pendapatku seperti itu. Begitu sih ya, kita syukuri aja. Tapi yang Hien itu yang harusnya ada dapat kartu kuning kedua itu, itu harusnya kartu kuning. Harusnya itu udah 10 pemain main. Ya memang lagi-lagi kita agak dirugikan sih. Cuma yang lawan tadi pagi ini kerugian kita tidak separah ketika lawan Monza, itu aja sih. Oke, sekarang kita bahas rating pemain sambil kita bahas jalannya pertandingan ya. Kemudian yang pertama Onana, nilainya 6 karena seperti aku bilang tidak ada serangan yang terlalu berarti dari kubu Verona. Cuma yang aku jadi concern, yang aku bikin khawatir, beberapa kali, 2 atau 3 kali Onana sempat perang mulut dengan Skriniar nih. Dan aku juga tadi pas live reaction juga, aduh ini ngapain kayak gini bentak-bentak. Skriniar itu kan pemain senior, walaupun mungkin agak ada salah juga kan. Onana sudah siap nangkep bola, tapi Skriniar karena sudah terlanjur panik, udah nggak mikir yang lain, udah langsung bola dibuang. Nah, tapi menurutku ini nggak pantas. Satu, itu Skriniar pemain yang sangat senior.
Mungkin yang lebih senior dibanding Skriniar itu cuma Handanovic, kemudian D'Ambrosio, De Vrij kali ya. Aku lupa De Vrij mana duluan join, De Vrij apa Skriniar. Yang jelas itu sangat tidak pantas. Apalagi Skriniar itu pegang ban kapten. Enggak apa ya, enggak etis banget kan pemain itu ngebentak kapten kan. Tapi aku sudah lihat berita segala macam di Football Italia, di Sempre Inter, di